اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwa di dalam Islam itu ada ibadah yang namanya jihad. Dan jihad adalah bagian dari ajaran Islam. Namun ketahuilah, jihad itu memiliki syarat-syarat yang harus dilakukan, yang jika itu dilanggar maka tidak lagi dikatakan jihad. Jadi memang jihad itu adalah ajaran Islam. Maka tidak usah kita ini fobia mendengar jihad, tidak usah fobia. Karena memang jihad adalah ajaran Islam. Akan tetapi jihad dalam Islam itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang jika syarat ini tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan aksi tersebut sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ya, aksi-aksi seperti bom bunuh diri itu hanya akan menjadikan orang-orang yang tidak suka dengan Islam semakin membenci Islam, sehingga mereka mengatakan itu loh Islam keras, itu loh Islam suka ngebom, itu loh Islam suka kerusakan dan sebagainya. Padahal Islam sangat jauh dari apa yang mereka tuduhkan. Dan orang-orang yang melakukan aksi terorisme ini karena salah paham terhadap ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu Pak, salah satu juga bukti yang menunjukkan akan kenabian Nabi SAW, Rasulullah pernah mengatakan bahwa para pelaku itu Khawarij, yang punya pemahaman Khawarij itu hudasaul asnan, pelakunya adalah para pemuda. Pelakunya adalah para pemuda. Dan kalau kita saksikan yang ngebom yang sudah berlalu itu, kebanyakan mereka para pemuda. Dan mereka yang kemarin menyerang Mabes Polri, umurnya berapa Pak wanitanya? 26. Iya, masih gadis ting-ting kayaknya. Iya. Tapi jadi pengantin bom bunuh diri atau pengantin yang menembak di sana. 26. Itu masih muda. Dan Rasulullah mengatakan bahwa akan datang nanti orang-orang yang seperti itu di akhir zaman, hudasa'u asnan, orang yang masih muda, ya, masih muda, dan pelakunya, masya Allah, masih muda semuanya, dan itu terbukti. Tapi apa? Sufahaul ahlam, tapi pemikirannya dangkal, pemahamannya sempit, ya. Ini makanya Pak, kita dituntut untuk terus belajar. Itu biar pemahaman kita ini meluas. Ya kalau cuma sempit, ayo Mas ini kita ngebom, nanti akan dicadang oleh bidadari yang cantiknya luar biasa, nanti masuk surga. Yang semangat dalam beragama ya terus ikut. Ya. Akhirnya ngebom, karena disuguhi dengan hal demikian. Padahal kalau dia faham apa itu jihad, faham apakah ini boleh atau tidak, dia nggak akan melakukan dan tidak akan terrekrut. Ya. Tapi nyatanya pemuda-pemuda ini cekoi dengan nanti akan masuk surga, orang kafir itu demikian. Ya kalau ngebom dan ini jihad itu nanti pahalanya demikian. Iya. Kalau nggak paham akan ikut. Makanya kalau kita ini gentol sekali memberikan biaya yang besar untuk ngeles anak kita bahasa Inggris, ya, ngeles anak kita untuk matematika misalnya 1 juta 2 juta, oke. Maka hendaknya kita juga merubah agar anak-anak kita itu juga belajar agama, agar mereka tidak kemudian ikut dalam hal-hal yang seperti ini, didoktrin ikut ngebom, selesai sudah. Kita menjadi jelek, keluarga kita juga menjadi jelek namanya. Sedangkan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda kita ini adalah perkara yang tidak benar. Maka
hendaknya kita terus belajar agar pemahaman kita ini apa? Terus berkembang sehingga menjadi lebih baik, dan kalau ada hal-hal yang seperti ini kita bisa bersikap dengan baik. Karena kalaupun kita tidak bisa bersikap, kita akan mengatakan, oh iya teroris itu ya yang percadaran, celananya cingkrang, cinggoten, seperti batu enek loro ireng, berarti bahaya gitu. Enggak seperti itu. Aksi bom bunuh diri itu terkait pemahaman, bukan terkait dengan apa? Penampilan. Maka terus ya gali agama kisah Islam kita ini agar menjadi pemahaman yang baik. Dan bukti bahwa pemahaman mereka dangkal, Pak. Andaikan memang dengan cara bom bunuh diri itu langsung masuk surga, seharusnya yang pertama kali melakukan adalah pemimpinnya. Ya. Seharusnya yang melakukan adalah pemimpinnya, bukan malah orang-orang yang disuruh. Lihat para sahabat, lihat Nabi SAW ketika perang, siapa yang maju duluan? Rasulullah, pemimpinnya itu maju duluan untuk perang, memimpin di depan. Lah ini di belakang, yang suruh ngepem anak-anak kecil, anak-anak ya perempuan-perempuan yang nggak tahu agama. Seharusnya kalau memang dengan bom bunuh diri itu langsung masuk surga, dan itu adalah jalan pintas menuju surga, seharusnya pemimpinnya dulu yang mati, ya, baru nanti anak buahnya gitu. Tapi tidak demikian ya. Kalau kita faham jalan pintas menuju surga adalah menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Menuntut ilmu, Pak. Barang siapa yang melakukan suatu perjalanan dengannya dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, maka hendaknya kita semangat untuk menuntut ilmu agar pemahaman kita semakin baik, agar kita tidak ikut arus ya, dan juga ajakan mereka dan sebagainya. Ya, karena dengan menuntut ilmu kita akan semakin tahu bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan kebaikan, Islam mengajarkan lemah lembut, dan Islam juga mengajarkan untuk saling kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.